gimana kiatnya untuk menyusun apa ini LHK secara hemat, efisien sehingga tidak dirasakan menjadi beban bagi guru. Ada Nah, kiatnya Mas, disampaikan Mas. ini justru muara diskusi kita di sini, Bro, nanti. Teman-teman jangan beranjak dari channel Suyanto ID dulu, ya. Iya, Kita akan silakan. kasih paket hematnya. Pemirsa, kita ketemu dengan suyanto.id, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini saya menghadirkan editor channel suyanto.id, Mas Heri Teguh Wiono. Beliau adalah guru di SMP Negeri 2 Karanganyar di Kabupaten Ngawi. Nah, apa yang akan kita bicarakan ini? Tapi sebelum saya berikan temanya, jangan lupa klik subscribe dan juga share. Terutama halo-halo para mahasiswa dan juga tamatan PPK Prajabatan. Anda perlu mengikuti ini untuk pengetahuan karena ketika saudara menjadi guru akan harus melakukan ini. Tema apa kita? Temanya adalah LHK di PPM, yaitu rencana hasil kerja di platform Merdeka Mengajar. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bro. Ya, gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat, Prof. Semoga Ya, Prof juga sehat senantiasa. amin. Sehat-sehat Mas. Nah, ini kan ada kerjaan guru yang baru Mas ya, mengisi banyak hal. Padahal dulu Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar itu kan semangatnya ingin menyederhanakan tugas-tugas administratif guru. Nah, kalau ini tidak diberi masukan, saya khawatir bahwa guru terlalu sibuk untuk mengisi berbagai eh, format-format di platform itu, sehingga tidak lagi fokusnya kepada student centered ketika dia mengajar. Gimana Mas? Apa itu LHK di PPM itu? Menyita waktu enggak? Ya, baik, Prof. Terkait dengan fenomena yang Prof sampaikan tadi, memang lagi hit sekali, Prof. Ya, Di mana banyak teman-teman guru itu eh, seolah-olah merasa panik, ya. Kok ini mengisi aplikasi eh, SKP-nya yang terintegrasi di PMM. Padahal di bulan November itu ada launching aplikasi yang Ekin BKN. Ini kok Ekinnya SKP penilaian kinerja guru kok terintegrasi di PMM. Dan setelah bulan November itu tanggal 15 Desember aplikasi yang SKP terintegrasi PMM itu di launching, dan di bulan Januari inilah teman-teman guru itu wajib mengisi nanti. Dan nanti tenggat waktu di perencanaan bulan Januari adalah tanggal 31. Dan fenomena teman-teman ini dalam menyikapinya sebenarnya biasa saja, Prof. Mengisi aplikasi HP-nya yang terintegrasi di PMM. Padahal di bulan November itu ada launching aplikasi yang Ekin BKN. Ini kok Ekinnya SKP penilaian kinerja guru kok terintegrasi di PMM. Dan setelah bulan November itu tanggal 15 Desember, Prof, aplikasi yang SKP terintegrasi PMM itu di launching, dan di bulan Januari inilah teman-teman guru itu wajib mengisi nanti. Dan nanti tenggat waktu di perencanaan bulan Januari adalah tanggal 31. Dan fenomena teman-teman ini dalam menyikapinya sebenarnya biasa saja, Prof. Karena banyak dari teman-teman yang edukasinya itu mungkin perlu kita pahamkan di channel kita ini, Bro. Sehingga nanti oke. setelah menyimak diskusi kita ini tidak menjadi panik. Ya, oke. Karena yang pertama itu teman-teman melihat di medsos, diutarakan kalau nanti mengisinya guru nggak bisa mengajar, kapan nanti waktu untuk siswa, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, di WA grup banyak sekali diklat-diklat pelatihan yang di-share, yang modelnya share berantai, yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan keabsahan, nanti diterima nggak poin sertifikatnya, seperti itu, Bro. Nah, Hmm. ini takutnya nanti dimanfaatkan
untuk hal-hal yang negatif, untuk mencuri Ya. data dan seterusnya. Nah, kembali ke poin utama tadi, Prof. Apa itu RHK? Ini merupakan rincian sasaran kinerja di mana guru dalam SKP PMM itu diharapkan untuk mengisi di bulan Januari itu sebagai salah satu siklus periode pertama, yaitu Januari sampai Juni, untuk mengisi apa itu rencana hasil kerja yang dibuat, tentu saja untuk mengembangkan kompetensi tenaga pendidik dan juga kepala sekolah. Seperti itu, Bro. Ya, lalu hubungannya tadi apa, Mas? RHK dengan sasaran kinerja pegawai itu dengan apa SKP ya? Apa hubungan? Ya, ya. Baik, Bro. Nah, di sini ada tautannya, Bro. Kalau sebenarnya teman-teman guru yang panik tadi itu melihat di RHK itu kan ada poinnya, Prof. Poin minimalnya adalah 32, Hmm. kemudian maksimalnya adalah 128. Nah, nanti kita akan membahas bagaimana memilih poinnya. Tapi ini perlu kita garis bawahi dulu, Prof. Hmm. Karena yang dinilai terkait pelatihan dan seterusnya yang guru-guru itu pada heboh itu sebenarnya hanya untuk pertimbangan, Bro. Yang dinilai itu justru praktik kinerja, kemudian perilaku kerja, seperti itu. Jadi nanti kalau kita lihat di variabel pengelolaan kerja yang disampaikan Kemdikbudristek itu sebenarnya hanya ada dua, yaitu prioritas dan akuntabilitas. Nah, di prioritas itu ada praktik kerja, pengembangan kompetensi. Nah, pengembangan kompetensi itu yang RHK, yang sertifikat pelatihan itu sebenarnya hanya pertimbangan, Prof. Yang Oh, dinilai justru adalah praktik kinerja, perilaku kinerja, seperti itu, Prof. jadi itu yang pertimbangan menjadikan panik para guru untuk pertimbangan itu. Itukah yang terjadi di lapangan, Mas? Ya, guru-guru itu memahaminya kalau nanti diklatnya tidak memenuhi, nanti takut tidak bisa dalam penilaian kinerjanya itu menjadi cukup, Prof. Karena di Permenpan RP nomor 1 tahun 2023 itu ada tingkatan-tingkatannya. Kalau 75 itu poinnya itu nanti adalah uh, cukup, baik itu adalah 100, dan sangat baik adalah 150. Tetapi pada dasarnya pelatihan-pelatihan untuk pengembangan kompetensi itu hanya pertimbangan. Yang Oh, dinilai adalah praktek atau oh, uh, perilaku kinerja. Ini oh. kalau diperkenankan, Prof, kayaknya itu nanti akan kita florkan sehingga teman-teman nanti bisa memilih RHK mana yang hemat, seperti itu, Prof. Oh, ya, 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 ya. Jadi guru itu harus memahami core-nya, artinya inti dari penilaian itu. Kalau persoalan pelatihan-pelatihan itu kan hanya bonus saja saya kira. Itu kan betul nggak? Iya, sebenarnya itu aja gampang, Pak. It easy, Prof. Hmm. Ya, ya, ya. Ya, jadi misalkan dia mempunyai apa kinerja, data-data kinerja ditambah data-data pelatihan itu akan sempurna atau nilai 150 atau 100. Tapi mungkin nggak hanya punya kinerja, tetapi dia nggak punya pelatihan. Boleh nggak? Apa atau itu opsional atau itu harus ada? Menurut pemahaman kami itu bukan opsional, Prof, tetapi tetap dilaksanakan, Prof. Jadi kan kategorinya kan sebenarnya ada prioritas sama akuntabilitas, Prof. Jadi yang prioritas itu yang pertama itu adalah pengembangan kompetensi, yang dimana tadi kita sampaikan hanya merupakan pertimbangan. Yang kedua prioritasnya adalah praktik kinerja dan perilaku kinerja. Kemudian variabel kategori itu termasuk akuntabilitas. Nah, di sini ada SK-SK guru dalam menjalankan tugas sebagai guru atau pendidik itu ada tugas tambahan, misalnya sebagai wakil kepala sekolah, kemudian guru piket, ataupun bidang-bidang lain, misalnya pembina ekskul dan seterusnya, Prof. Jadi Oh, ini wajib, Prof, tetap mengisi walaupun ya. pelatihan itu dipertimbangkan, Prof. Oh, ya, 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 ya. Pelatihan dipertimbangkan wajib mengisi tapi tidak menentukan nasib. Begitu nggak? Mungkin. Itu nanti tetap ada opsional dalam penilaian selanjutnya, Prof. Kan ini tidak bisa kita peta satu persatu, Prof. Proses pertama mengisi RHK, kemudian nanti lembar observasi dan penilaiannya adalah di bulan Juni. Walaupun ini
dipertimbangkan. Namanya pertimbangan kan juga harus baik, Prof. Seperti itu, Prof. Mungkin Oh iya. saja misalnya dari pelatihan itu kurang memenuhi, nanti bisa didiskusikan dengan kepala satuan pendidikan untuk pembinaan atau diikutkan pelatihan untuk menutup kekurangannya seperti itu. Ya toh, Tapi ya, ya Prof. toh yang memvalidasi kan kepala sekolah, Mas. Ya, betul sekali, Prof. Nah, inilah yang membedakan penilaian sasaran kinerja sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya kan melalui tim PAK, Prof. Kalau di sini adalah dalam rangka penyederhanaan birokrasi, reformasi birokrasi itu, kepala satuan pendidikan adalah, dalam hal ini kepala sekolah adalah sebagai penilainya, Prof. Ya, Seperti ya. itu. Itu kira-kira, Mas, di sekolah-sekolah yang performance-nya kurang baik, misalkan, mungkin nggak terjadi. Ya, kepala sekolah itu tidak peduli dalam arti ya wis lah, lolos, lolos, lolos gitu. Mungkin nggak terjadi, Mas. Ya, di lapangan bisa kepala sekolah melaksanakan tugasnya sebagai penilai di dalam satuan pendidikan, di mana RHK nanti kan ada seperti pengajuan ke kepala sekolah, dan kepala sekolah nanti saat RHK itu misalnya guru menentukan pelatihannya hanya satu, kemudian bisa menyarankan ke hal pelatihan yang lebih baik, misalnya ditambahi 2, dan seterusnya. Itu otomatis kan terjadi diskusi, Prof. Nah, diharapkan melalui diskusi ini nanti ya hasilnya ya baik, Prof. Ya, Walaupun nanti kalau praktek misalnya di bulan mulai Maret, April itu diskusi observasi di kelas itu seperti kayak supervisi, Prof, seperti itu mungkin observasinya yang kurang, tapi dalam laporannya ditingkatkan, mungkin aja juga bisa terjadi, Prof. Tapi kita secara positif menjalankannya dengan baik, seperti itu, Prof. oke. Nah, pertanyaan terakhir, Mas. Gimana kiatnya untuk menyusun apa ini RHK secara hemat, efisien, sehingga tidak dirasakan menjadi beban bagi guru? Ada Nah, kiatnya, Mas? Disampaikan, Mas. ya, baik, Prof. Ini sambil saya izin share screen, Prof. Nah, ini justru muara diskusi kita di sini, Prof. Nanti teman-teman jangan beranjak dari channel Suyanto ID dulu, ya. Iya, Kita akan kelihatan. kasih paket hematnya. Jadi Ya, untuk jumlah ya. RHK-nya itu ada 18, Prof. Tuh. Nah, ini saya izin share screen terlebih dahulu. Ampun, nggih, Prof, ya. Ya, udah. Nah, ini saya slideshow biar agak besar, Prof. Ya, Seperti ya, itu. oke. Jadi ini ada poin-poin tabulasi yang teman-teman guru ya juga bisa, adik-adik calon ya lulusan PPG ini nanti bisa menyimaknya kalau menjadi guru itu seperti ini ya. Yang pertama ini nomor 1 sampai 9. Misalnya nomor 1 itu meningkatkan peran peserta berbagi praktik baik. Itu ada poinnya 4 ya. Kalau nanti 2 kegiatan berarti 4 kali 2 kan 8, Prof. Hmm. Kemudian ikut dalam partisipasi seminar, poinnya juga 4 dan seterusnya. Ini untuk selanjutnya sampai 18 ya. Semakin ke bawah itu semakin tinggi, tapi kita ada 2 asas, Prof, untuk memilihnya, Prof. Yang Hmm. pertama ya, teman-teman memastikan bahwa RHK yang dipilih itu terjangkau ya. Yang kedua, jangan memilih itu nilainya poinnya yang besar-besar kalau memang waktunya nggak mumpuni atau ada dalam proses. Misalnya yang saya kasih warna hijau ini adalah penilaian aksi nyata dan seterusnya itu. Kalau mengisi ini, seorang guru harus mempunyai sertifikat lolos aksi nyata jumlahnya 10. Dan untuk mencapai 10 kan lama proses, Prof. Kalau 6 bulan kurang juga mepet. Kalau 1 Ya. bulan enggak apa-apa. Kalau ini bisa berbulan-bulan, Prof. Atau mungkin ikut dalam poin 128 yang tinggi sebagai guru penggerak. Kalau prosesnya guru penggerak kan 7 bulan, Prof. Otomatis kan kalau kita ikut bulan Februari ke depan ada angkatan misalnya angkatan 11 kan nggak mungkin, Prof. Itu. Ya, betul. Bagaimana tipnya? Dari 18 ini saya hanya memilih 3 atau 4 aja, Prof. Ini yang saya tayangkan untuk teman-teman. Ini resepnya. Ya, Hmm. seperti itu. Nah, yang pertama itu ada poin meningkatkan peran sebagai partisipan seminar. Kan enak toh, Prof, kalau ikut Ya, seminar itu
hanya mendengarkan. Ini waktunya juga 2-3 jam saja sudah dapat sertifikat. Satu kegiatan seminar 4, kalau misalnya teman-teman ikut, misalnya ini dalam hal ini kita seminarnya 1, ya nggak mungkin kan Prof, 1 semester itu hanya 1 seminar, ya bisa 2, ya seperti itu. Kalau di saya nanti ada 2 rumus Prof. Rumus yang pertama 3-2-1. 3-2-1 maksudnya kegiatannya 3, kegiatannya 2, kegiatan 1. Rinciannya seperti ini Prof. Seminarnya 3, ya 3 kali 4 kan 12 Prof. Tuh. Kemudian ikut dalam yang poin ini Prof, yang bawah sendiri. Ini kan pelatihan diklat seperti itu. Itu kan 8. Ya. Boleh teman-teman mengambil 8 kali 2, 16. Ya, 16 sama tadi kan 3 kan sudah 28. Nah, satunya ini ikut kegiatan komunitas belajar di KKG atau MGMP. 28 tambah 4 kan berarti pas, Prof. 32. Ya, Jadi itu formula pertama, Prof. Ya, padahal kan tidak harus semua isi itu, Mas. Boleh memilih tuh, ini berarti. Bagus dong. Betul sekali, Prof. Ya, tapi kita lihat memilihnya yang dari 18 tadi, ini yang saya rasa paling mudah yang saya tulis 4 ini. Yang saya sebutkan tadi baru formula pertama 3-2-1. 3 seminar, 2 diklat, dan 1 ikut praktik baik di komunitas belajar. Nah, Mas, seminar itu yang menyelenggarakan harus siapa? Harus dinas atau perguruan tinggi bisa diikuti atau lembaga organisasi profesi, dari mana seminar bisa diakui? Ya, ini ada keterangannya, Prof. Diselenggarakan apapun yang terkait dengan pendidikan. Jadi bisa sekali, Prof. Ya, tapi kalau saran di sekolah kami mengikuti seminar, terutama nanti yang arahnya tidak hanya seminar, Prof, yaitu pelatihan itu yang terintegrasi di PMM, itu ada kombel atau komunitas belajarnya, Prof. Jadi itu legal karena begini, Prof. Beberapa teman itu akhirnya saking paniknya setiap hampir setengah jam atau 15 menit itu di grup-grup MGMP atau KKG itu nge-share kegiatan macam-macam. Saya pernah ditanya nih Prof. Pak, ini seminarnya valid nggak? Saya mau ikut. Saya kalau bilang tidak valid nanti nggak enak karena beliau itu, teman saya itu semangat untuk ikut seminar. Nah, 3 hari kemudian saya di WA lagi, Pak, ternyata seminarnya itu membayar, Prof. Nah, saya jadi nggak enak nih saat itu ngasih. Nah, karena itu teman-teman yang mau menyusun RHK, kita nggak usah panik. Jadi kita bisa membuat atau mengikuti seminar atau pelatihan itu yang terdaftar di komunitas belajar yang ada di PMM. Itu. Nah, terus kemudian menu selanjutnya, Prof, ini. Ya. Ini di luar itu, Prof. Kita bisa meramu, kalau tadi kan hanya 3 kegiatan ya, nomor RHK 9, kemudian RHK nomor 1 dan 5. Nah, ini 4-4-nya kita ramu, Prof. Misalnya, seminarnya itu kan 4 JP, Prof. Kemudian praktik baik komunitas belajar itu misalnya 2, berarti 2 kali 4, 8, tambah 4, 12. Kemudian observasi pembelajaran oleh teman. Ini kan bisa bergantian, Prof. Mengobservasi. Ya, ini kan bisa dilakukan mudah sekali. Jadi nggak usah panik ikut seminar grup macam-macam, bayar tuh nggak perlu. Ini misalnya 2 kali kan bisa, Prof, bergantian. 16. Ya, 16 sama tadi 4, 20 sama 8 sudah 28, Prof. 28 itu kalau kita tambah aksi nyatanya, kalau yang kegiatan paket 5 kita tadi kan 2 kegiatan di pelatihan aksi nyata PMM, itu ikut 1 aja, berarti 28 tambah 8, 36 sudah melebihi 32, Prof. Masih ada tabungan 4 poin, Prof. Ya, kalau ada tabungan, hangus atau bisa digunakan semester berikutnya, Mas? Nah, ini berkaitan dengan penyusunan RHK tadi, Prof. Kalau kita poinnya itu angkanya mencapai 32 atau 36, 36 sampai 36 itu ya harus tercapai, Prof. Dan nanti nggak bisa digunakan untuk siklus selanjutnya periode 2. Karena periode 2 nanti bulan Juli sampai Desember, di bulan Juli kita menyusun RHK lagi, Prof. Seperti itu.
Ya, ya. Kemudian selain ini Prof, rumus yang tadi 321 sama rumus memakai yang tadi ini 1221 ini ya, terkait ini. Ini ada strateginya Prof, yang kedua ini Prof. Jadi pada saat teman-teman itu mengikuti pelatihan yang sulit kan pelatihan PMM ini loh Prof, yang Oke. topiknya ini. Itu kan menunggu validasi oleh kurator teman-teman yang sebagai petugas kurator di Kemdikbud itu untuk menelahnya. Nah, ini pelatihan yang kita sebutkan tadi itu tidak harus dilaksanakan di dalam kelas, mengganggu kelas atau mengganggu acara keluarga 1 minggu, enggak, Prof. Jadi begini, Prof. Saat melakukan pelatihan ini, kita masukkan ke teman-teman di poin yang RHK nomor 5 ini, Prof. Kan Ya, ini kan ikut kegiatan di komunitas belajar, misalnya KKG atau MGMP, Prof. ya, Nah, membahasnya itu materi aksi nyata teman-teman yang sudah lolos itu temanya misalnya literasi atau apa. Nah, sambil membahas itu kan mengerjakan topiknya, Prof. Jadi ini nomor 5 dan 1 itu satu kegiatan, tapi itu kita memperoleh 2 dua, sertifikat nanti, Prof. ya, dua Nah, ini sertifikat guru dalam. yang kurang paham, Prof. Nah, Ya, ini strateginya saja, Prof. nah, Seperti itu. Sebenarnya enak, Prof. ya, Atau ini, Prof. Teman-teman itu ya bisa nanti di dalam RHK-nya itu dalam tingkat komunitas belajar ya. Komunitas belajar kan ini Prof, yang nomor 5 tadi Prof. ya, Kan bisa tingkat sekolah Prof. Kan poinnya 4. Kalau misalnya hanya kita misalnya mencapai 32, sekolah itu bisa melaksanakan misalnya Januari sampai Juni tadi, setiap 2 minggu sekali itu komunitas belajar tingkat sekolah itu satu kegiatan di sini nomor 5 itu Prof. Jadi kalau 1 bulan kan 2 Prof. ya, Bulan berikutnya 2. Itu sudah memenuhi loh Prof. ya, ya, ya. Ya Ini, itu kan strategi. ya, Jadi sebenarnya, teman-teman yang heboh di medsos, saya nggak menyebutkan medsos apa itu, terlalu apa ya, terlalu panik Prof. Ya nanti nggak bisa ngajar nanti dan seterusnya, waktunya gimana. Nah itu aja Prof, untuk paket hebatnya seperti itu Prof. ya, 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 baiklah. Tapi itu sebetulnya itu ada hikmahnya, Mas. Berarti FGMP itu bisa hidup lagi itu. Ya betul sekali Prof. KKG, komunitas belajar dan seterusnya seperti itu. Bagus itu sebetulnya. Hikmahnya itu. Iya. Kan misalnya saja saling mengobservasi itu kan bagian untuk exit clause. Itu adalah pintu kecemasan bahasa Malaysianya itu emergensinya di situ. Kalau kurang ya bikin aja saling berobservasi. Itu dalam 1 semester kan isinya nanti kan masih Juli ya dilaporkannya itu, Mas. Juni sudah penilaian Prof. Sebetulnya, tapi Juni pelaksanaannya berarti mulai observasi dan kegiatan mulai Februari seperti itu Prof. itu kan bisa itu. Iya Prof. Nggak masalah itu. Jadi karena anu teman-teman itu sudah berada di zona nyaman. Jadi apa diberi perubahan sedikit sudah panik gitu. Ya mudah-mudahan anu Mas dengan apa pembicaraan kita, diskusi kita ini banyak menolong rekan-rekan guru yang belum jelas. Mudah-mudahan bisa paham dan saudara-saudara keep nih stay tune di suyanto.id supaya para guru tetap terinformasi dengan baik terhadap tugas-tugas sehari-harinya. Terima kasih Mas Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Prof. Sami-sami Mas.